Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, melanjutkan kajian kita sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Pada hari tidak ada naungan kecuali yang Allah berikan kepada 7 orang, kecuali naungan Allah yang Allah berikan kepada 7 orang, yaitu ketika kita nanti berada di padang mahsyar. Kata Nabi SAW bahwa matahari di atas kepala kita kamik dari mil, yaitu jaraknya 1 mil. Ketika itu panas luar biasa. Orang waktu itu tergantung dosa-dosanya di dunia. Ketika dosanya banyak, maka keringatnya pun tinggi. Ketika dosanya sedikit, maka keringatnya pun sedikit pula. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai, kata Rasulullah SAW, lututnya, ada yang keringatnya sampai bahunya, bahkan menutupi sampai ke mulutnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah jelaskan beberapa poin yang 7 ini. Yang pertama kemarin al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang mereka mengurus 2 hal. Kerja pemimpin 2. Yang pertama dalam hadis Nabi SAW, mengurus agama rakyatnya, dan yang kedua mengurus dunia rakyatnya. Dan pemimpin di sini maknanya dari atas sampai ke bawah, dari yang paling tinggi presiden sampai pemimpin keluarga. Maka kalau adil kepada anak-anak, maka insya Allah orang tua pun bisa mendapatkan naungan kelak dari kiamat. Kemudian kemarin juga yang kedua kita jelaskan, yaitu kata Rasulullah SAW, wasyabun nasya' bi'ibadatillah, anak muda yang taat beribadah. Bapak Ibu, jarang kan anak-anak muda yang taat. Rata-rata orang kalau sudah tua baru taat. Tapi kalau ada anak muda dia taat beribadah kepada Allah, maka ini menjadi satu apresiasi khusus dari Allah kelak di hari kiamat. Betapa anak muda kalau taat ini berarti luar biasa. Kebanyakan bapak-bapak anak muda yang taat karena udah tua mau mati. Wajar dia taat kan? Karena umurnya sudah 55, 60 tahun. Tapi kalau umurnya 20, 25 taat, ini hebat. Maka Allah berikan naungan kelak di hari kiamat kepada anak muda yang taat tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kemarin, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, terpaut dengan masjid. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak termasuk orang-orang yang rindu dengan masjid? Atau bapak-bapak cuma lewat sekali seminggu aja, hari Ahad, hari Jumat saja? Atau bagaimana? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau bapak-bapak ingin mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, maka hati ini ada rasa rindu ke masjid. Jangan hanya Jumat plus Jumatan saja. Nauzubillah, bahkan ada yang hanya sekali setahun, 2 kali setahun saja. Tapi ini tiap saat ada kerinduan. Jadi dia menunggu waktu sholat, dia rindu ingin baca Quran di masjid, dia rindu dengar kajian di masjid. Ada kerinduan. Orang-orang yang hatinya ada kerinduan dengan masjid, nah ini berarti termasuk orang-orang yang Allah berikan naungan kelak nanti di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan juga beserta dengan penjabarannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selanjutnya, kata Rasulullah, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Kata Nabi SAW, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman mereka saling mencintai karena Allah. Kalau memang misalnya dia orang dekat tapi ternyata dia bermaksiat, ya dia benci, dia ingatkan maksiat itu, bukan dia biarkan mentang-mentang dekat gitu. Begitu pula sebaliknya, meskipun dia mungkin tidak jadi karib kerabat, tidak anggota keluarga dia, tapi karena kesolehannya, karena keimanannya, akhlaknya baik, maka dia mencintai pula. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka pernah berselisih dalam satu perkara. Bahkan di antara salah dari keduanya tinggi suaranya, di antara Abu Bakar dan Umar, karena ada satu persoalan.
baik itu persoalan dunia tentunya kan. Tapi tidak membuat mereka berpisah karena iman. Makanya dalam Islam yang paling tinggi adalah keimanan. Maka orang-orang beriman yang mereka saling mencintai, mereka kumpul, rapat, berbicara tentang kemaslahatan umat, membantu kaum muslimin yang susah, berjumpa karena Allah, berpisah pula karena Allah, maka dapat naungan kelak di hari kiamat. Maka memang sangat disayangkan ketika ada perkara-perkara kecil, sudah berkawan lama 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, gara-gara perkara-perkara kecil akhirnya kita tidak berjumpa lagi, akhirnya kita tidak ada komunikasi lagi. Ini sangat disayangkan. Maka kaum muslimin kembali kita merajut ukhuwah Islamiyah sesama kita. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa rajulun da'athu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima adalah di antara orang yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yaitu seseorang wanita yang dia memiliki kedudukan, kemudian dia cantik pula, lalu diajaknya laki-laki melakukan perzinahan, melakukan dosa yaitu zina, maka laki-laki tadi mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat sekali bagi laki-laki. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar aku tinggalkan bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Maka Pak, kita sebagai laki-laki ini memang kecenderungan kita memang paling kuat kepada perempuan. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Dibuat indah terhadap pandangan manusia kepada wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Pertama perempuan, yang kedua wal banin anak. Jadi kata para ulama, yang pertama disebutkan Allah wanita. Maka jangan pernah percaya dengan kondisi normal begini. Maka laki-laki kalau dia sudah berduaan dengan wanita, wah itu gawat itu. Mesti nanti yang ketiganya setan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu banyak sekarang kita dapati orang selingkuh. Di Indonesia ini menurut penelitian katanya perselingkuhan sampai 40%. Baik itu selingkuhan ringan, menengah, sampai selingkuhan yang paling berat. Dan sekarang banyak rumah tangga rusak karena perselingkuhan. Banyak faktor yang perlu diperhatikan, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Tapi pada prinsipnya laki-laki memang ujian terberatnya adalah wanita, dan perempuan ujian terberatnya ya harta. Meskipun dalam hadis ini bukan hanya memang Nabi mencontohkan laki-laki diajak berzina sama seorang wanita, bisa juga sebaliknya kata para ulama. Atau seorang laki-laki yang ganteng, dia punya harta, punya wibawa, punya ini segala macam, diajaknya perempuan tadi berzina, dia katakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi begitu dia berani dan mampu, ini akhafullah, dapat naungan. Tapi jangan coba-coba ya Pak, nanti takutnya jatuh pula dalam perzinahan. Kaum muslimin sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang begitulah kondisi laki-laki ketika Allah ciptakan. Betapa dia sangat lemah dengan seorang wanita. Makanya jangan kasih kesempatan. Makanya ada keterangan begini Bapak Ibu. Kalau misalnya di rumah kita ada pembantu, ya kan? Suami istri dalam rumah tangga punya pembantu perempuan. Kalau istrinya nggak ada di rumah, suaminya jangan pulang. Tidak boleh pulang ke rumah. Saat ini tidak bisa lagi main-main. Begini, kita punya istri lalu disopirin sama laki-laki, ya itu tidak aman, selingkuh nanti takutnya. Atau pembantu di rumah, kita suami istri punya pembantu di rumah, istri pergi, suami pergi, beda tempat perginya, lalu tiba-tiba suami mau pulang ke rumah, istri nggak ada, tidak boleh pulang. Maka sebaiknya kemana laki-laki tadi? Ke masjid atau berjumpa dengan orang-orang soleh. Kalau enggak, nanti jatuh dalam zina. Banyak begitu hari ini. Nah, ini menjadi satu penelitian ini. Makanya Bapak Ibu hari ini orang-orang selingkuh ini bukan umur-umur 30, 40, 60 pun selingkuh juga. Makanya tidak heran kita hari ini kan, betapa kita aneh mendengar seorang ayah mencabuli anak kandungnya sendiri, seorang kakek mencabuli cucu, kan ngeri-ngeri sekarang. Karena syahwat di akhir zaman ini meledak-ledak. Kalau zaman dulu orang syahwat orang nggak meledak kayak sekarang.
Sekarang dia di masjid, 2 menit lagi naik sahwatnya di sana. Karena ada HP, Kalau dulu tidak ada. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat nanti banyaknya perzinahan di mana-mana. Dan hari ini sudah darurat zina Indonesia ini. Sebagaimana pernah saya sampaikan, anak-anak yang umur 13, umur 14, 15 tahun sekarang, berarti anak SMP ya, di Indonesia ini mereka melakukan hubungan di luar nikah, yaitu 20% jumlahnya. Ya, kemudian anak-anak yang umur 16-17 tahun, mereka berarti SMA ya, melakukan hubungan perzinahan, yaitu jumlahnya 60%. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, hati-hati, dijaga betul baik-baik ya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi dalam hadisnya betul-betul mengingatkan alhamdul maut, bahwa ipar kematian, ya kan? Banyak orang dia baik-baik, adik kakak, perempuan sama perempuan, adik kakak, adiknya dibawa ke rumahnya, akhirnya berzina adiknya sama lakinya. Nah ini, maka daripada itu hati-hatilah, bukan suuzon, tapi memang akhir zaman ini betapa orang melakukan zina sangat mudah sekali. Kalau dulu orang susah, kalau orang sekarang sangat mudah, pakai aplikasi bisa aja sekarang nih. Maka Bapak Ibu jemaah, tolong jaga betul HP anak kita, HP kita semua bersama, buat kesepakatan, komitmen dalam pernikahan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang seperti ini melanda kaum muslimin hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima, yaitu seorang wanita yang memiliki jabatan, yang memiliki paras yang cantik, mengajak seorang laki-laki berzina, lalu dia mengatakan ini akhafullah. Begitu pula sebaliknya, maka dia mendapatkan naungan kelak nanti di hari kiamat. Kemudian yang keenam, Nabi SAW mengatakan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak, tangan kanannya yang berinfak sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini bukan berarti kita pahami berarti tangan kanan kiri nggak ikut-ikut, bukan. Betapa sangat ikhlasnya dia ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan para salafus saleh zaman dulu, sampai ketika mereka berinfak, menjaga hati mereka, ke istri pun mereka tidak cerita. Bukan berarti nggak boleh cerita ke istri, bukan berarti nggak boleh infak terang-terangan, tapi betul-betul menjaga niat ikhlas mereka. Karena Bapak Ibu, bisa jadi di antara kita nih besok di hari kiamat, ibadah-ibadah kita nih hilang. Karena apa? Faktor pengen dipuji. Dan di akhir zaman ini beribadah pengen dipuji sangat kuat karena ada medsos. Oh, lagi depan Ka'bah nih, lagi umroh, bisa hilang pahala. Kemudian lagi haji, nunggu 20 tahun, kami lagi jumroh, kami lagi ini depan Ka'bah, ini segala bangga-bangga 20 tahun nunggu haji, hilang gara-gara Facebook pahalanya. Kenapa? Karena faktor medsos tadi memudahkan kita untuk riya, dilihat orang kemudian dipuji. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah makanya para ulama hadis ketika mereka membuat kitab, Imam Bukhari, Imam Nawawi, dalam kitab mereka yang pertama mereka cantumkan hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Makanya ada ulama mengatakan ta'allamun niyat fa innahu ablagh minal amal. Belajarlah niat karena niat lebih dulu sampai daripada amal. Kaum muslimin yang dimuliakan, mudah-mudahan Allah jaga selalu niat kita dalam beribadah, dalam hal apapun. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita kelak nanti dari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.